Selamat pagi, umat-umat Tuhan yang ada di Conference Jawa Kawasan Timur, dan siapapun saja yang selama beberapa hari ini telah bergabung untuk mengikuti acara Pekan Doa kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu lagi untuk mempelajari akan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami semua untuk boleh memahami akan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu agar hamba dikuasai oleh Roh Kudus, dituntun, dicerahkan untuk membawakan firman-Mu yang boleh memberikan semangat dan menambah kekuatan dan pertumbuhan iman kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berada di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu. Kita sudah mempelajari beberapa jemaat yang ada pada beberapa jemaat yang ada pada abad yang mula-mula, pada masa pelayanan rasul-rasul Kristus, Paulus, Yakobus, Petrus, dan yang lain-lainnya. Pada pagi hari ini kita akan melihat kitab Roma untuk mengetahui keadaan jemaat yang ada di kota Roma. Kitab Roma adalah salah satu kitab yang penuh dengan ulasan-ulasan teologis yang sangat dalam, dan sering muncul pertanyaan-pertanyaan dari para pembaca Alkitab karena ada banyak ayat-ayat di dalam kitab Roma yang seakan-akan membuat kita ragu apakah memang kita ini masih membutuhkan 10 hukum atau tidak, apakah 10 hukum ini ada gunanya atau tidak, dan lain sebagainya. Tetapi bagi umat Tuhan, orang-orang Advent, melalui pelajaran-pelajaran sekolah Sabat, kita telah mengerti bahwa kitab Roma ini betul-betul meninggikan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah sangat ditekankan, dan sambutan kepada kasih karunia Allah dan kepada kasih-Nya itu adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbeda dengan jemaat-jemaat yang kita telah pelajari beberapa hari ini, contohnya jemaat Galatia, Paulus sudah pernah ke Galatia pada waktu ia menulis surat kepada mereka. Kemudian jemaat Filipi, Paulus sudah pernah ke Filipi, lalu kemudian mengetahui keadaan mereka, dia juga menulis surat. Jemaat Tesalonika, Paulus sudah pernah ke Tesalonika. Jemaat Korintus, Paulus tinggal 1,5 tahun di jemaat Korintus. Tetapi beda halnya dengan jemaat yang ada di Roma. Paulus belum pernah pergi ke Roma, tetapi dia menulis surat kepada jemaat di Roma, seakan-akan sudah kenal dekat sekali dengan jemaat yang ada di Roma. Coba kita lihat beberapa ayat di dalam kitab Roma untuk mengetahui bahwa memang Paulus belum pernah pergi ke Roma. Coba kita baca contohnya ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Pasal 1 ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat. Niatnya sudah sering. Telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain.
Jadi ternyata Paulus sudah berulang-ulang niatnya ada untuk berkunjung ke Roma, tetapi selalu terhalang. Pada waktu ia akan menutup suratnya, sebelum ia menuliskan salam yang cukup panjang kepada banyak orang, dia katakan juga dalam beberapa ayat dalam pasal yang ke-15, kitab Roma, ayat yang ke-22, kita baca. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Lalu ia katakan ayat 23, tetapi sekarang ketika aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, di daerah di mana Paulus sedang menulis surat, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Jadi ia mengatakan bahwa memang dia betul-betul ingin pergi ke Roma. Salah satu tujuan Paulus ingin pergi ke Roma menurut ayat tadi adalah itu dalam rangka ia ingin mengunjungi Spanyol. Spanyol paling tidak 2 kali ditulis di dalam Perjanjian Baru, di dalam buku Roma salah satunya. Jadi dia katakan, aku mau ke Spanyol, tetapi aku mau singgah dulu di kamu. Ternyata Paulus mempunyai sebuah strategi di dalam penginjilan dan pelayanan. Ada beberapa tempat yang ia jadikan sebagai pusat pelayanannya, dan dari tempat itu ia akan mengunjungi tempat-tempat di sekitarnya. Contohnya, Antioquia. Paulus lama berada di Antioquia, dan dari Antioquia itu ia mengunjungi tempat-tempat lain, lalu kembali lagi ke Antioquia. Jadi Antioquia merupakan dia punya base, merupakan dia punya tempat dari mana dia akan pergi dan kembali untuk menginjil kepada kota-kota yang ada di sekelilingnya. Tempat yang kedua yang juga merupakan pusat pelayanan Paulus adalah Efesus. Kita ingat bahwa di Efesus Paulus ditolak sehingga dia membawa beberapa orang murid. Menurut Alkitab dalam kitab Kisah pasal 19, kurang lebih ada 12 orang murid Paulus dia bawa, lalu kemudian dia didik mereka, dia train mereka setiap hari di ruang kuliah Tiranus namanya, selama kurang lebih 2 tahun. Ia melatih mereka, dan salah satu di antara mereka adalah Epafras atau Epafroditus yang kita sudah pelajari pada waktu kita pelajari tentang Filipi, dan orang inilah yang membawa pekabaran Injil ke Kolose, karena nanti kita akan pelajari besok atau lusa tentang Kolose, bahwa Paulus belum pernah pergi ke Kolose, tapi ada gereja di Kolose. Mengapa? Oleh karena dia sudah melatih murid-muridnya, dan murid-muridnya ini juga pergi ke tempat-tempat sekitar untuk mendirikan gereja. Jadi Antioquia, lalu kemudian Efesus, lalu salah satu kota pusat pelayanan Paulus juga adalah Korintus. Dari Korintus ia menginjil ke tempat-tempat yang ada di sekitarnya. 1,5 tahun ia berada di Korintus. Kemudian sekarang Paulus pada waktu menulis surat ke Roma, dia mengatakan bahwa dia ada rencana mau pergi ke Spanyol. Nah, Spanyol itu kan lebih jauh dari Roma. Kita yang sudah mempelajari geografi di SMP, SMU, kita mengingat peta dunia dan masih belum berubah. Jadi waktu dia mau ke Spanyol, dia maunya singgah di Roma, sehingga di Roma itu dia akan menjadikan Roma itu sebagai pusat penginjilannya untuk daerah-daerah yang ada di sekitar Roma. Dia akan mengatur penginjilan, pengerja-pengerja akan dikirim ke beberapa tempat dari Roma, dan dia juga akan pergi ke tempat-tempat yang lain, tetapi pusatnya di Roma. Jadi dia ungkapkan ini kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa ia ingin untuk datang mengunjungi mereka.
Paling tidak Paulus mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang jemaat yang ada di Roma, walaupun ia belum pernah pergi ke kota itu. Catatan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 mengatakan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua mengatakan, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena apa? Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi ada saat di mana tidak ada jemaat yang dari latar belakang orang Yahudi berada di Roma. Karena sejak awalnya, karena kita tidak tahu siapa yang mendirikan, tapi kalau kita mau menyusul kembali kepada masa yang lampau, maka setelah hari Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah pasal yang kedua, di sana dikatakan dalam Kisah pasal yang kedua bahwa ada orang-orang yang datang dari Roma. Pasal yang kedua ayat yang ke-10, ada pendatang-pendatang dari Roma yang datang ke Yerusalem. Dan pada saat itu, pada hari Pentakosta, 3.000 orang dibaptiskan. Dan ini bukan hanya penduduk yang ada di Yerusalem, justru pendatang-pendatang orang Yahudi yang datang dari luar Yerusalem, orang Yahudi dari Roma, dari Kapadokia, Pontus, Asia, Mesopotamia, dan ada banyak tempat yang disebutkan di dalam Kisah pasal yang kedua. Mereka inilah banyak dibaptiskan, lalu setelah itu, karena itu adalah perayaan, setelah perayaan yang ada di Yerusalem, mereka kembali ke kota mereka masing-masing, termasuk orang-orang Yahudi yang datang dari Roma. Mereka kembali ke Roma dan kekristenan berkembang di Roma oleh sebab orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Jadi pernah ada suatu waktu di mana jemaat yang ada di Roma ini betul-betul didominasi oleh orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Mengapa? Ya karena merekalah pionir. Merekalah yang mendirikan jemaat di sana. Merekalah yang merupakan perintis jemaat yang ada di Roma. Bayangkan saja jemaat yang mulai bertumbuh di Roma dengan banyak orang-orang Yahudi yang menjadi anggota-anggota jemaatnya, dan kemudian sudah mulai ada orang-orang Roma, orang-orang Italia, dan orang Yunani yang ada di sana, non-Yahudi, yang kemudian menjadi anggota jemaat juga. Lalu ada dua bahagian besar jemaat itu, orang Yahudi, lalu kemudian orang non-Yahudi di dalam jemaat yang sama. Lalu, kurang lebih pada tahun 49, Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma untuk meninggalkan Roma. Bahkan kota-kota di sekeliling Roma seperti Pontus, itu kan bukan di Roma, itu ada di luar Roma, kota yang lain. Dari situ pun orang keluar meninggalkan Itali, termasuk Priscilla dan Aquila meninggalkan Roma. Untuk kurang lebih 10 tahun lamanya, tidak ada orang-orang Yahudi di Roma. Tidak ada. 10 tahun lamanya. Jadi untuk masa kurang lebih 10 tahun itu, jemaat yang ada di Roma adalah suatu jemaat yang tidak ada dominasi orang Yahudi. Suatu jemaat yang terdiri dari hanya orang-orang non-Yahudi. Yang tadinya mereka adalah kelompok pendatang baru di jemaat, yang boleh dikatakan kelompok minoritas di dalam jemaat. Sekarang yang kelompok minoritas di dalam jemaat telah menjadi kelompok mayoritas di dalam jemaat, karena yang mayoritas di dalam jemaat telah diusir untuk pergi meninggalkan Roma. Setelah kurang lebih 10 tahun,
orang-orang yang berasal dari Roma yang tadinya keluar, orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Kristen, kembali lagi ke Roma. Suasana jemaat kembali berbeda. Jemaat yang tadinya untuk beberapa tahun tidak ada orang Yahudi, dia punya setting, dia punya nuansa, dia punya kebiasaan-kebiasaan, dia punya situasi sosial dan lain sebagainya, kini berubah lagi karena golongan yang pernah menjadi mayoritas di dalam jemaat itu telah kembali. Termasuk kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-16, di mana di sana Paulus menitip salam, ayat yang ketiga mengatakan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Termasuk Priscilla dan Aquila pun sudah sempat kembali lagi ke Roma. Sekarang dengan demikian, di Roma sudah ada bukan hanya mayoritas dan bukan hanya mayoritas dan minoritas, bukan hanya ada Yahudi dan non-Yahudi. Yang non-Yahudi ini pun merasa mereka telah menjadi mayoritas dan gereja telah diatur dan didominasi oleh mereka. Sekarang sudah ada dua golongan besar yang ada di jemaat Roma, yaitu golongan orang-orang yang atau orang Kristen yang datang dari latar belakang Yahudi dengan orang Kristen yang datang dari latar belakang non-Yahudi. Paulus bisa memperkirakan apa yang terjadi di sana. Ia banyak bertemu dengan orang-orang yang berasal dari Roma, lalu kemudian ia menitip salam kepada mereka, dan dengan demikian kita boleh mengambil kesimpulan bahwa Paulus banyak mengetahui tentang keadaan di Roma sekalipun ia belum pernah pergi ke sana. Ia tahu bahwa di Roma sekarang paling tidak ada sedikit gesekan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi. Apa yang terjadi di jemaat Roma? Yang terjadi adalah keadaan yang berada di luar jemaat, keadaan politik setempat, itu kan keadaan politik. Pada waktu orang Yahudi diusir oleh Kaisar Claudius, itu bukan urusan gereja. Tetapi entah bagaimana keadaan politik yang terjadi di Roma berimbas masuk ke dalam jemaat, sehingga jemaat mulai merasakan nuansa seperti yang terjadi di luar jemaat. Ada satu pelajaran yang perlu kita pelajari, yaitu janganlah kita membawa cara-cara duniawi ke dalam jemaat. Apa yang dilakukan di luar sana, politik dan lain sebagainya, sentimen terhadap suatu suku tertentu atau golongan tertentu yang ada di luar sana, seperti yang dilakukan oleh Claudius kepada orang-orang Yahudi, termasuk Priscilla dan Aquila. Hal-hal seperti itu jangan dibawa masuk ke dalam jemaat. Makanya Paulus di dalam suratnya, dia selalu menyebutkan dua golongan, bukan dua golongan. Kata golongan kadang-kadang sudah merupakan suatu technical term untuk menyatakan suatu ajaran atau sekte. Bukan dua golongan, untuk menggambarkan dua latar belakang orang-orang Kristen yang ada di Roma. Selalu ia sebutkan berulang-ulang di dalam suratnya. Contohnya, dalam salah satu ayat dalam kitab Roma yang terkenal, yaitu Roma 1 ayat yang ke-16, Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dia sebutkan dua-duanya. Pertama-tama orang Yahudi, karena memang orang Yahudi yang duluan, lalu kemudian juga orang-orang Yunani. Dia sebutkan juga dalam pasal yang ke-9 pasal yang kedua, maksud saya ayat yang ke-9.
Paulus katakan penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Dia sebutkan lagi kedua-duanya. Kita baca lagi ayat yang ke-10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Orang Yahudi tidak lebih hebat dari orang Yunani. Orang Yunani tidak lebih hebat dari orang Yahudi karena semuanya berada di dalam kuasa dosa. Salah satu ayat yang terkenal di dalam buku Roma pada waktu kita buat KKR untuk membahas tentang dosa. Pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam konteks pekabaran kepada jemaat yang ada di Roma, karena semua orang, baik itu orang Yunani maupun itu orang Yahudi, semuanya telah berdosa. Tidak ada yang lebih di atas yang lainnya. Coba kita baca di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Gentiles atau orang-orang Yunani. Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Kita baca pasal 9 ayat 24. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Mungkin ayat yang terakhir yang saya mau baca bukan dalam khotbah ini atau renungan ini, tetapi dalam menggambarkan ada dua latar belakang di jemaat Roma. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 yang mengatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Paulus mengetahui betul keadaan yang sekarang sedang terjadi di jemaat di kota Roma, di Italia. Dan berulang-ulang setiap kali dia mau menekankan suatu pelajaran, dia mau menekankan ada kesetaraan di dalam jemaat antara orang Yahudi maupun orang Yunani. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang kurang hebat, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang kurang mulia. Tidak ada yang lebih berdosa, tidak ada yang kurang berdosa. Semuanya sama. Injil adalah untuk semua. Dan kalau mereka tidak menerima Injil, hukuman juga adalah untuk mereka semua. Upah dosa adalah maut untuk orang Yahudi, untuk orang Yunani juga. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, adalah untuk orang Yahudi dan juga untuk orang-orang Yunani. Semua setara, semua sama di hadapan Kristus. Makanya waktu dia tulis salam, dia masukkan semua nama, baik nama-nama orang Yahudi maupun nama-nama orang Yunani. Kalau kita mau bandingkan surat-surat Rasul Paulus, kalau ada salam yang paling panjang itu daftarnya, daftar salam, maka yang paling panjang adalah salam yang ia berikan kepada individu-individu yang ada di jemaat Roma. Coba kita datang di Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16. Kita mulai baca ayat 1 supaya kita tahu siapa yang bawa surat Paulus ke Roma. Aku minta perhatianmu terhadap Febe. Ini nama perempuan, Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea,
supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi dia kirim itu surat melalui seorang perempuan yang pergi ke Roma yang namanya adalah Febe, berasal dari Kenkrea. Kenkrea ini suatu kota yang berada dekat sekali dengan kota Korintus. Jadi Paulus, waktu perjalanan misionarisnya yang pertama, dia berada 1,5 tahun di Korintus. Perjalanan misionarisnya yang kedua, kunjungannya yang pertama di Korintus, 1,5 tahun lamanya dia ada di sana. Menurut catatan yang ada di dalam Kisah 20 ayat yang ketiga, dalam perjalanan misionarisnya yang ketiga, dia hanya singgah di sana kurang lebih 3 bulan. Dan kemungkinan besar dalam waktu 3 bulan itulah dia gunakan kesempatan untuk menulis surat ke Roma. Mengapa? Karena dia sudah membuat perjalanan misionaris sampai 3 kali. Sudah keliling mulai dari Galatia, Asia Kecil, Makedonia, turun ke Akaya, sampai ke Korintus. Sudah bolak-balik di sana. Makanya tadi dia katakan, sudah tidak ada lagi tempat bagi dia untuk menginjil. Target berikutnya adalah dia mau pergi ke Roma, dan selanjutnya mau pergi ke Spanyol. Dan dia tulis surat ke sana untuk memperkenalkan dirinya dan juga untuk betul-betul menanamkan kepada mereka dasar-dasar iman melalui suratnya. Sebenarnya masih ada cerita yang cukup panjang bagaimana Markus yang pernah ditolak oleh Paulus ternyata sudah duluan ke Roma untuk mempersiapkan kedatangan Paulus di sana. Tapi kita tidak bahas sekarang ini. Jadi demikianlah Paulus rindu untuk datang ke Roma. Sekarang kita lihat nama-nama yang ia sebutkan di dalam salamnya kepada rekan-rekan pendeta-pendeta yang Tuhan akan berkati, mungkin untuk menambah seorang anak lagi atau anggota-anggota jemaat. Siapa tahu ada nama-nama yang bagus di sini. Aduh, ini cocok untuk nama anak atau nama cucu dan lain sebagainya. Kita akan coba lihat satu-satu nama mereka. Tidak akan dibahas semua, tapi kita hanya akan lihat saja nama-nama mereka. Ayat yang ketiga mulai. Sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan saja aku yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ini sangat ditekankan oleh Paulus. Mengapa? Priscilla dan Aquila sempat absen dari Roma sekian tahun lamanya. Setelah mereka kembali sebagai orang Yahudi yang kembali ke negeri rantau mereka, di rumah mereka yang ada di Roma, maka mungkin saja ada penolakan. Tapi Paulus katakan, hai saudara-saudaraku jemaat yang ada di Roma, Priscilla dan Aquila ini orang sangat baik. Dia memberikan bantuan, bahkan mempertaruhkan nyawanya, bukan hanya untuk aku, tetapi katanya untuk semua jemaat bukan Yahudi. Paulus mau supaya orang Yahudi dan non-Yahudi, orang Yahudi dan Yunani hidup dengan rukun di dalam jemaat. Kemudian ada beberapa nama yang lain lagi. Ayat yang kelima, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Baptisan yang pertama di Asia. Ternyata dia sudah pergi ke Roma. Ayat yang keenam, salam kepada Maria. Ini Maria yang lain. Bukan Maria Magdalena, bukan Maria Ibu Yesus. Ada banyak Maria. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Lalu ada lagi salam kepada Ampliatus. Ayat yang ke-9, salam kepada Urbanus. Urbanus ini nama yang sangat lazim. Saya tahu ada beberapa teman dan nama orang-orang Advent juga namanya Urbanus.
Lalu katakan salam kepada Stakis, Stakis yang kukasihi. Dan ternyata di ayat yang ke-10, entah bagaimana ayah saya membaca ayat ini, lalu memberikan nama ini kepada saya. Makanya nama saya adalah Richard Apeles. Ayat yang ke-10 mengatakan, salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Lalu salam kepada mereka yang termasuk di isi rumah Aristobulus. Ayat 12, salam kepada Trifena dan Trifosa, luar biasa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku juga adalah ibu. Dan masih banyak lagi nama, panjang daftarnya. Ini adalah terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Paulus mau menggambarkan bahwa di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam jemaat, semua orang, baik itu Yahudi maupun orang Yunani, semuanya mengabdi kepada Tuhan. Semuanya dikasihi Tuhan. Semuanya mau melayani Tuhan. Semuanya berkorban untuk Tuhan. Semuanya bekerja membanting tulang demi pekerjaan Tuhan. Dia sebutkan semua itu, dan itu berlanjut dengan nama-nama yang lain, nama-nama yang sangat indah. Apa yang Paulus mau tekankan bagi kita, saudara-saudaraku yang terkasih? Kalaupun ada suasana politik atau suasana situasi sosial, keadaan-keadaan yang tidak seimbang yang terjadi di luar jemaat. Dalam pekabaran kepada jemaat di Roma, Paulus katakan, janganlah itu terbawa-bawa di dalam jemaat. Dia katakan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam konteks ayat ini, kalau saudara dan saya membaca terus ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8, ini sama dengan pekabaran yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang kita pelajari kemarin. Karena dia katakan dalam ayat yang ke-3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4, sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Lalu dia bicara tentang karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia iman, dan karunia memimpin, karunia-karunia lainnya yang dapat digunakan oleh setiap anggota jemaat. Entah itu orang Yunani, entah itu orang Yahudi, semuanya mempunyai tempat di dalam tubuh Kristus, dan kepala dari tubuh Kristus itu adalah Kristus sendiri. Dan Paulus mengatakan dengan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sistem-sistem yang ada di dunia ini janganlah berimbas masuk ke dalam gereja. Sehingga ada yang mengatakan, oh kalau kami ini pionir, karena kami pionir maka kami yang harus mendapat tempat di sini. Tidak ada yang bisa mengatakan kami ini adalah mayoritas, dan karena kami mayoritas maka kami harus mempunyai wakil-wakil yang lebih banyak karena kami adalah mayoritas. Itu adalah cara-cara yang terjadi di pemerintahan Roma. Bagaimana mereka memilih orang dan lain sebagainya. Sementara Paulus mau di dalam jemaat, setiap orang mempunyai tempat di hadapan Tuhan sesuai dengan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada
mereka. Semua orang sama. Kita tidak bisa memaksakan apa yang terjadi di luar jemaat untuk diikuti oleh jemaat. Jemaat Tuhan zaman ini berdasarkan nubuatan yang diberikan di dalam firman Tuhan, menjalankan kegiatannya, menjalankan program-programnya, menjalankan misi pelayanan, dan menjalankan roda kepemimpinannya berdasarkan firman Tuhan, bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Paulus memang sempat pergi ke Roma, tapi dia tidak sempat pergi ke Spanyol. Kerinduannya untuk pergi ke Roma terpenuhi, tetapi dia pergi ke sana untuk dipenjarakan. Tetapi justru dari dalam penjara di Roma itulah dia banyak menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat yang lain. Lalu kemudian, sekalipun dia sudah mau dihukum mati di Roma, dia masih mengatur pekerjaan Tuhan dengan sungguh luar biasa. Contohnya, dalam suratnya yang terakhir sebelum ia dihukum mati, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, dia katakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, ayat 11, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ayat 12, Tikikus telah kukirim ke Efesus. Ya, lalu kemudian di ayat sebelumnya dia katakan Kreskes telah pergi ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Dia masih bisa mengatur pekerja-pekerja yang ada di dalam, dia punya supervision, dia punya pengawasan untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Ia lakukan itu dari dalam penjara yang ada di Roma. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Kitab Roma bukan hanya kitab yang penuh dengan pelajaran-pelajaran teologi, yang penuh dengan berbagai macam pembahasan dasar-dasar iman yang sangat penting, keselamatan oleh kasih karunia Allah melalui iman. Kitab Roma juga mengajarkan kita untuk hidup rukun di dalam jemaat, bahwa kita semua ini adalah umat Tuhan, dan biarlah kita tidak menjalankan jemaat ini seperti cara-cara dunia menjalankan organisasi, seperti cara-cara dunia menjalankan mereka punya urusan-urusannya. Tuhan mau kita hidup di dalam jemaat, menjalankan pelayanan dan misi jemaat ini betul-betul atas dasar firman Tuhan, bahwa semua orang mendapatkan kasih karunia Allah. Semuanya yang berada di bawah salib Yesus adalah sama di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.